Chess lovers, masih dari video World Blitz Chess Championship 2022 karena banyak banget yang request, Bang coba bahas partai ajaibnya Magnus Carlsen ketika berhadapan dengan Rapot Richard, pecatur yang dulunya nomor 1 Hongaria dan pindah ke Romania. Nah teman-teman, kenapa partai ini banyak di request? Mungkin karena Magnus Carlsen sebenarnya di partai ini udah kalah ya teman-teman, posisinya udah kalah banget lah. Tapi keajaiban hadir karena Rapot Richard melakukan kesalahan dan membuat Magnus bisa unggul, bisa menang pada akhirnya. Sampai-sampai ekspresinya Magnus itu sangat shock, tidak percaya bahwa akhirnya dia menang. Ya kita belajar ya teman-teman, di partai ini kita belajar bahwa selama kita yakin masih bisa melakukan usaha untuk bisa menang, maka jangan cepat menyerah. Nah, sebelum kita tonton sampai habis, jangan lupa like dulu video ini supaya video ini berkembang. Jangan lupa share supaya banyak penonton RL Chess yang baru yang bingung dengan dunia percaturan dan pengen jadi pemain catur yang hebat bisa nonton video ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Magnus Carlsen memulai dengan langkah D4 dijawab rapot dengan E6, putih E4, hitam D5. Nah, ini menjadi pembukaan Prancis ya, teman-teman, dengan ciri khas seperti ini. Kemudian putih kuda C3, Rapot Richard memilih variasi Winawer. Ciri khasnya adalah gajah ke petak B4. Jadi, pembukaan Prancis ini banyak banget variasinya, guys. Ada variasi tukar dengan ciri khas makan pion D5, tidak kuda C3. Ada juga variasi Taras Defense, salah satunya. Nah, siapa sih pemain dunia atau mantan juara dunia yang jago banget dengan pembukaan French Defense ini? Magnus. Di kejuaraan dunia catur cepat dan catur kilat di Almaty, Kazakhstan tahun ini sering banget bermain dengan pembukaan Prancis. Nah, di era masa lalu itu ada Tigran Petrosian, mantan juara dunia catur yang terkenal banget dengan pembukaan Prancisnya. Nah, langsung saja kita bahas gamenya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Setelah gajah B4, putih merespon dengan langkah E5, kemudian Rapot Richard menjawab dengan C5, putih A3, gajah memukul kuda, pion B memukul gajah, dan menteri C7. Putih mainkan langkah H4, hitam kuda E7, putih H5. Magnus langsung menyerang. Kemudian hitam H6, tidak ingin pion putih masuk ke baris ke-6. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda F3. Hitam B6, putih gajah B5 skak, hitam menutup. Dengan gajah, kemudian gajah tarik mundur ke petak D3. Rapot C4, putih gajah 2, hitam gajah A4. Gajah A4 ini sampai selesai langkah gajah 4 ini masih teori guys, karena ciri khas dari French Defense variasi Winawer seperti ini memang gajah terang menekan pion C2. Nah, karena putih udah lakukan serangan lewat sayap raja, maka terlalu riskan ya untuk hitam melakukan rokade pendek. So that's why, itulah kenapa hitam menjalankan langkah C4 untuk sayap menteri nyaman dan hitam akan lakukan rokade panjang. Itulah skema permainan yang ingin dilakukan oleh pemain hitam. Nah, kalau dari sisi pemain putih, ya putih akan melakukan rokade pendek karena sayap rajanya aman dan dia akan menyerang lewat dorongan langkah G4. Bahkan terkadang putih tidak perlu melakukan rokade. Kita lanjutkan permainannya. Putih gajah F4, hitam kuda A6, putih menteri D2, hitam melakukan rokade panjang. Putih kuda H2, hitam raja B7, putih lakukan manuver dengan kuda F1. Hitam menteri D7, putih kuda E3. Hitam kuda C7, putih raja F1. Yap, Magnus tidak memilih lakukan rokade. Hitam kuda C6, putih G3. Hitam menteri E8, putih raja G2. Hitam menteri G8. Ini adalah manuver yang biasa dilakukan oleh pemain pembukaan Prancis dengan seperti ini, menekan pion C2. Tapi Magnus juga udah ngerespon ancaman pada pion C2 dengan kuda E3 ini. Menteri G8, putih benteng A ke petak B1. Kalian bisa lihat bahwa hitam solid banget ya. Hitam menteri H7, putih gajah F3, hitam raja B8. Putih menteri E2, hitam benteng C8. Putih benteng B2 mulai menyusun strategi untuk membongkar dari sayap menteri, hitam kuda B5. Nah, ini yang menarik karena setelah kuda B5, Magnus Carlsen lakukan kombinasi kuda memukul pion D5. Boom.
Pion memukul kuda, Magnus mendorong pion dan bunyi skak dari gajah F4. Tapi sebenarnya ini adalah langkah blunder yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Tidak ada ancaman berbahaya di sini karena hitam langsung raja B7, putih memukul pion F7 dan hitam menteri F5. Hitam sudah unggul 1 perwira bersih. Putih benteng B4. Boom. Langkah gila dari Magnus Carlsen. Benteng dikasih, benteng dikorbankan, hitam kuda memukul benteng. Putih menteri E7. Magnus Carlsen lakukan total serangan. Menteri E7, hitam raja A6, putih menteri memukul kuda B4, hitam gajah memukul pion di petak C2. Sekarang posisinya putih kalah 1 benteng. Putih A4, hitam kuda C7, putih gajah memukul kuda C7, hitam gajah E4. Putih gajah F4, gajah memukul gajah skak, raja memukul gajah, menteri M4 skak, raja G4, benteng di petak H1 dimakan oleh menteri. Sekarang Magnus Carlsen makin jelas kalah ya total teman-teman. Kemudian Magnus Carlsen menteri B5, raja B7, dan A5. Nah tapi menariknya setelah hitam melakukan makan benteng di petak H1, evolution bar-nya menunjukkan bahwa ini dalam keadaan seimbang. Secara evolution bar. Mengapa? Kalau menurut saya dikatakan seimbang karena raja hitam belum aman banget guys. Jadi Magnus Carlsen di sini membuat posisi yang sangat complicated atau sangat rumit. Walaupun hitam unggul, tapi ini tidak mudah dalam posisi waktu tinggal di bawah 2 menit. A5, hitam benteng H ke petak D8. Ini adalah bencana untuk rapot Richard setelah bentengnya bergeser ke petak D8 guys. Apa yang harus dilakukan oleh putih untuk menjadi menang di posisi ini guys? Yap, putih mendorong pion A6. Boom. Hitam raja A8. Magnus Carlsen mendorong pion promosi yang sebenarnya blunder lagi. Jadi habis menang, blunder lagi dilakukan oleh Magnus Carlsen. Harusnya langkah menangnya apa guys? Langkah menangnya adalah dengan mendorong pion F3. Langkah sunyi yang memang sulit ditemukan karena tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menjadikan pion promosi, kemudian dapetin pion D5 dan skakmat. Terjadi ya guys. Ya, Magnus mendorong pion, benteng memukul pion, dan Magnus menteri D7. Ancaman skakmat ke petak B7, hitam benteng memukul gajah. Boom. Jadi partai ini sangat seperti roller coaster guys. Kayak dua pemain ini naikin wahana roller coaster, dimana kadang naik, kadang turun, dan up and down ini yang membuat permainan jadi menarik. Benteng memukul gajah, putih, pion memukul benteng, menteri G2 skak, raja ke petak H4, menteri F2 skak, raja G4, menteri G2 skak, putih raja H4. Ya, dia tidak mungkin naik ke petak F5 karena akan ada skak ke petak H3. Menterinya akan jatuh. Raja H4. Ya ini udah dua kali langkah bolak-balik ya. Dan rapot Richard mendorong pion G5 menolak untuk remis. En passant dilakukan. Hitam menteri H2, raja G4, H5, raja F3, menteri H1 skak, raja F2, menteri H4. Rapot Richard masih mencari cara gimana untuk menang. Sedangkan kalau menukar menteri ini tidak bisa dilakukan karena ada ancaman checkmate ke petak B7. Benteng geser juga ada skak ke petak C6 dan akan berujung skakmat. Putih raja F3, hitam menteri G4, terjadi pertukaran menteri, dan hitam B5. Magnus masih belum menyerah teman-teman. Padahal ya ini jelas udah kalah ya teman-teman. F5 didorong, hitam B4, Magnus F6, hitam memukul pion C3, putih F7, hitam C2. Adu balap pion promosi, putih G7, hitam jadi menteri, Magnus jadi menteri dengan pion F8. Hitam skak menteri G1, putih raja H5, hitam menteri H2, raja G6, hitam menteri G3, hitam raja H6, menteri H4 skak, raja G6. Rapot Richard coba menggiring raja Magnus untuk bisa dapat menang dan dia mendorong pion C3. Kemudian Magnus menteri F7 ancam checkmate ke petak B7. Hitam menteri H4 skak, raja G6, menteri H4 skak, raja G5, menteri E3 skak, raja H5, menteri E8.
Setelah Menteri L8, ini adalah bencana kedua yang dilakukan oleh Rapot Richard yang membuat Magnus mendapat keajaiban untuk bisa menang. Apa langkah yang harus dimainkan oleh Magnus Carlsen, guys? Ya, tujuan dari Rapot Richard sebenarnya baik ya, menyederhanakan permainan, tapi dia lupa dengan sisa 21 detik dia coba menjatuhkan waktunya Magnus Carlsen, tapi Magnus Carlsen menemukan langkah terbaik dengan menjadikan promosi pion di petak G7. Hitam tidak bisa makan menteri di petak G8 karena skak mati petak B7. Hitam baru menyadari itu dan dia lakukan skak menteri E2. Menteri tarik ke petak G4 dilakukan oleh Magnus. Benteng H8 skak, Raja G5. Hitam menteri E3 skak, Raja F6. Menteri H6 skak, Raja E7. Menteri C6 dan ditutup dengan menteri G ke petak G8. Hitam menyerah. Kenapa teman-teman menyerah? Padahal bisa ditutup dengan menteri C8. Ya karena akan terjadi 2 langkah mat dengan menteri memukul pion D5. Raja ke petak B8, menteri B7, skak, mat tercipta. Menteri nggak bisa makan karena ada ancaman menteri terhadap raja di petak B8. Oke, apa yang harus dilakukan oleh hitam sebenarnya untuk bisa menang ketika tadi terjadi bencana pion promosi? Di posisi ini harusnya ini berakhir memang dengan remis ya. Karena ancaman dari putih adalah menteri B7 atau menteri D5 sulit dicegah, guys. Kalaupun mau menang di posisi sebelumnya, Rapot Richard bisa melakukan langkah lain, yaitu dengan nih ya. Bentar. Pada saat ya posisi yang sudah menang jelas ini, kemudian menteri D7, benteng memukul, ini masih benar. Menteri G2 skak, Raja H4 memukul pion F2. Ini masih tepat ya. Ya memang menarik banget, cuman karena faktor waktu sih akhirnya hitam melakukan kesalahan. Nah ini nih guys, posisi menangnya. Ya ini udah tinggi banget sih, cuman ya faktor kalahnya hitam ya karena dia time travel. Nah ini menteri H4, ini sebenarnya bisa 7 langkah mat dengan benteng C6 skak. Kalau misalkan Raja F5, karena tadi sebenarnya bentengnya bisa dijalanin ya, cuman Rapot Richard kayak panik, akhirnya nggak menemukan langkah itu. Ini guys menang menteri F2. Ya itulah catur teman-teman, kadang bisa brutal banget ketika kita udah posisi unggul yang besar banget dan harusnya menang di level Grandmaster dunia, tapi jadi kalah karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena ini faktor catur kilat dan faktor ketegangan permainan juga, karena pemain bermain dengan 21 babak itu jelas udah mabok banget ya. Maksudnya ya jelas staminanya terkuras habis untuk bermain di kejuaraan dunia catur kilat ini. Apa komentar kalian melihat partai ini, guys? Coba komen dan kita ngobrol di sana. Dan coba kasih nilai skala 1 sampai 10. Berapa nilai yang cocok. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara gampang dan gratis. Like, share, komen, dan subscribe. Tapi Magnus sekarang punya predikat sebagai juara dunia catur klasik, catur kilat, dan catur cepat. Cuman dia kalah di Fisher Random. Dia nggak jadi juara dunia.